akhir-akhir ini tadi kalau kita sudah eh, dalam aspek hijrah, lalu orang-orang yang terdekat, saya juga ngelihat kalau saya tuh berarti kalau 7 tahun yang lalu Abah banyaknya dulu mengisi di mahasiswa, lalu kajian-kajian di kampus, lalu di beberapa mungkin majelis taklim dan di teman-teman juga di kita banyak juga yang diisi. Tapi ada ini saya lihat cukup aktif juga, Bah, di kegiatan sosial, Bah, di Ya, mental recovery bencana dan sebagainya. Saya dapat bocorannya, Abah punya dua kota yang berkesan, Bah, Palu dan Lombok. Boleh cerita, hmm. Bah, kenapa dua kota ini di antara banyak kota dan pulau yang didatangi, kenapa Palu dan Lombok ini berkesan, Bah? Satu, ketika di Lombok, sebelum Lombok beres, berikutnya Palu kan gitu. Nah, di Lombok berkesannya adalah dengan segala cara Abah mengontak orang, memperbaiki orang, itu dengan cara adat istiadat mereka berhasil. Gitu. Mereka itu senang begibung, begibung itu makan bareng. Nah, saya Hmm. menggunakan hadis Rasul, sediakan makanan tausiah. Nah, akhirnya akal-akalan saya pakai nih, ada domba, ya berapa harganya? Bisa nggak 4 juta dapat 3 ekor? Bisa Abah, besar-besar. Oke, sembeli. Nah, akhirnya begibung. Lalu tausiah, tablik akbar. Jadi yang Botram paling ya, Bah, sering kalau tablik, di Sunda mah. lengkap Botram. bisa. Ya, Botram lah. ya, Botram ya. Ya. Uh, di sana saya menyelami adat istiadat mereka, lalu dikaitkan dengan Islam, dan saya sering mengunjungi mereka gitu. Mental recovery di sana bisa man to man dan bisa kajian subuh, habis sholat isya, habis sholat maghrib, lain sebagainya. Dan Abah bikin momen-momen yang membuat mereka nggak boring sebagai korban. Jadi Hmm. ucapan yang bikin mereka tersengat adalah, wahai bapak-bapak, biarkanlah rumah kalian ini hancur, bisa kalian bangun lagi. Tapi kalau akidah kalian sudah hancur, saya akan minggat dari Lombok ini. Gitu. Itu Wah, yang iya menyengatkan betul. mereka. Dan ketika pulang dari Lombok, untuk kedatangan yang keberapa kali ya, kalau nggak salah yang ke-8, kedatangan ke-8, lalu saya udah 2 minggu, terus pulang. Nah, transit di Bali, ternyata dapat kabar bahwa Palu gempa. Nah, saya terbang lagi ke sana, jadi ganti pesawat, dan di sana saya nggak bisa masuk. Hanya saya sampai di Makassar. Di Makassar nginep 3 hari di rumahnya kepala ini bandara di kantornya. Hmm. Itu ditampung di sana. Akhirnya kita berangkat pakai helikopter sampai di Pantoloa. Banyak mayat mengapung-ngapung di pantai Talise itu. Penjarahan luar biasa di sana tuh. Abah aja hampir mati di sana. Oh iya, Bah. Ya, untung saya pakai pakai rompi relawan kan, kalau enggak tahu. Oh, ya ya ya. Karena Aku penjarahan relawan dikira ini. warga gitu ya, Pak ya. Iya, aku relawan dari Bandung ini. Ini KTP-ku, Bandung Cimahi gitu. Saya terlepas lah dari itu. Dari situ cukup waktu itu hanya berapa ya, hari ke-6, Abah langsung ke bandara lagi, bahkan tidur di emperan bandara karena nggak ada uang buat ke hotel, nggak cukup. Nah, jadi saya tiduran di emperan untuk pemesanan tiket langsung Bandung. Ternyata tiketnya Palu, Surabaya, Bandung. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, baru berikutnya saya berangkat bersama Islam Selamatkan Negeri. Nah, kita push di sana gitu. Sama memahami adat istiadat di sana, meriayah mereka, eh, bagaimana tatanan kehidupan ini, kenapa sampai terjadi gempa dan sebagainya, dan kita ingatkan ke mereka kalau kita nggak patuh pada syariat maka akan seperti ini hasilnya gitu. Kalau di Lombok total berapa hari atau berapa lama berarti, Pak? Kalau di total dari 1 tahun Abah 7 bulan. Wah, Masya Allah, 7 bulan. Itu yang beberapa kali bolak-balik ya, Pak ya? Ya, 2 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu. Ya, bahkan terakhir penutupan setelah 1 tahun setengah hari mental recovery di sana, Abah pun datang dan tausiah, itu tablik akbar besar. Kebetulan dengan pimpinan pesantren Al-Bayan yang cukup besar juga di sana, dengan tokoh di sana juga kita berkolaborasi juga di sana. Wah, Masya Allah.
Kalau berarti yang berkesan di Lomboknya itu tablik akbarnya itu Pak, atau apa itu Pak? Di samping tablik akbar, penerimaan masyarakat di sana kepada Abah dan tim itu luar biasa. Kalau kita mau pulang itu kita dicegat, nggak boleh pulang. Oh iya. Iya. Yang unik malah Abah mau dinikahkan sama anak penghulu. Waduh. Biarlah bawa Abah anak istri Abah ke sini. Wah, Bapak jangan begini. Bapak tahu saya itu baiknya saja. Tahu saya begini. Ya, saya tahu Abah ini keras orangnya. Saya suka punya menantu keras. Ya, belum tentu dengan kehidupannya. Gitu. Anak Bapak saya yang dinikahkan ke saya. Biar saya carikan jodoh aja buat anak Bapak ya. Gitu. Bahkan waktu mengantar dokter Erna dengan dokter siapa? Iva. Mau pulang ke bandara. Itu pun dicegat. Nggak boleh pulang, Abah. Nggak, ini dokter Erna kan mau ada pasiennya butuh dokter ini gitu. Abah harus mengantarkan ke bandara, kita mau pulang bareng juga gitu waktu itu perusahaan. Tapi sebegitunya. Jadi Ruhul Jamaiyah yang muncul di sana itu memang luar biasa. Makanya ini satu modal buat Abah ketika memberikan training motivasi kepada para relawan bahwa kalau kita ingin sukses sebagai seorang relawan, ya kita harus mengenal seluk-beluk mereka dulu, memahami dulu, lalu kita eksekusi. Harus seperti apa gitu. Jangan kalah sama intelijen. Intelijen kan punya ilmu juga. Amati, dekati, eksekusi. Nah kita juga punya gitu. Kalau tadi Lombok, Bah. Kalau Palu, Bah, yang berkesannya apa tuh, Bah? Kalau Palu? Yang berkesan itu Palu itu perjalanan para relawan yang nganter-nganter Abah. Relawan tuh kaget ngelihat fisik Abah yang begitu kayak Abah ini baterai energizer ya. Karena perginya jauh-jauh kan tempatnya kayak kalau kita bandingkan Purwakarta, Bandung. Wah, lumayan ya. Bandung, Garut. Nggak ada tol kan, Bah ya? Nggak ada. Bandung, Garut. Terus kayak Bogor Cianjur kayak gitu. Jarak-jaraknya tuh gitu. Jadi jauh-jauh gitu. Dan relawan-relawan tuh keteter. Sampai akhirnya kamu ini bawa mobil apa yang melenceng? Udah berhenti, biar aku yang bawa. Nah, Abah bawa mobil tuh ngebut tuh dah. Sampai akhirnya yang ngantuk jadi nggak ngantuk akhirnya. Kata takut kayaknya tuh, Pak. Tegang kayak gini ya. Ya, kalau saya dengar juga memang Palu itu termasuk yang mungkin karena bencananya juga tiba-tiba, jadi katanya juga gelombang hijrahnya luar biasa, Bah ya, yang di Palu ya terutama ya, Bah ya. Betul, bahkan saudara Abah, Ustadz Aman yang dari Cibubur itu akhirnya punya istri di sana. Biar untuk memperkuat dakwah di sana. Betul. Palu itu kan ada 3 musim ya. Musim hujan, musim panas, dan musim panas sekali. Oh ya. Ya, ketika terjadi bencana tsunami dan likuifaksi gempa di sana, itu positioningnya lagi musim panas sekali. Kulit tubuh Abah aja sampai melepuh. Gitu. Orang Sunda bilang megar. Iya. Karena terbakar ya. Itu jadi, juga tantangan tersendiri, Bah ya. Ya. Jadi dalam hal ini saya menanamkan ke warga di sana, aku ini adalah saudaramu. Jangan kamu lihat aku dari mana, dari Jawa, Sumatera, Papua, atau dari mana. Bumi ini adalah milik Allah. Di mana aku berpijak, kamu adalah saudaraku. Gitu. Apalagi di sana kan sukunya keras-keras ya. Betul. Suku Kaili, suku Daa, gitu. Suku luar biasa. Tapi dengan pendekatan humanity, dengan pendekatan Ruhul Jamaiyah, Suur ya dipakai, itu mereka respect lagi. Ketua-ketua adat itu sampai hormat ke saya, ke Abah. Bahkan kalau Abah nggak ada tuh aneh. Sepele pendekatannya, ngajak makan bareng. Ya, betul. Mereka suka rokok apa? Tak kasih rokok, ayo ngerokok, gitu. Ya. Luar biasa mereka itu. Mungkin juga ini Bah ya, ketulusan memang, maksudnya harus betul-betul ya. Bukan cuma program kerjanya, jam timeline dan sebagainya ya, Bah ya. Iya, betul. Ya. Makanya kalau kita ingin jadi relawan, itu kita harus punya mental kuat, fisik kuat, visi dan misi,
menjadi relawan itu harus punya bekal, itu betul. Karena kalau tidak malah jadi bermental korban. Kok Oh relawan iya bermental iya iya korban, aneh betul. kan? Mau menolong malah ditolong nanti di sana. Iya, bahaya ini, nggak boleh. Kayak di Aceh itu kan kejadiannya. Akhirnya banyak relawan bermental pengemis. Ah, Nah, bahaya ini. Mau betul jadi betul. relawan malah jadi pengemis. Minta makan, saya belum makan. Nggak boleh begitu. Nah, dari pengalaman itu, makanya Abah alhamdulillah sering memberikan training-training kepada rekan-rekan relawan, bagaimana terkait jadi seorang relawan itu seperti apa, gitu. Bahwa seorang relawan itu wajib sehat. Jadi sebelum kamu memberi makan, ya kamu harus makan dulu. Sebelum kamu menolong diri kamu sendiri. Nah, itu penting, termasuk dalam Ya. kehidupan kita sehari-hari. Selama ini pakai Islam selamatkan negeri ya, Pak ya? Ya, Islam Selamatkan Negeri. Nah, Ya. Abah juga pembina MTR Care. Terus komunitas-komunitas yang lain. Tapi ketika Abah sudah berbaju ISN, maka yang lain semua tunduk ke ISN. Ya, betul betul betul. Nah, kita ngelihat banyak sekali isu kadang-kadang bahwa Islam kafah ini di daerah-daerah itu tidak diterima karena bertentangan dengan budaya, Ya, bertentangan dengan pemangku-pemangku adat. ya, Abah yang sudah ke beberapa daerah bahkan bisa dibilang cenderung daerah yang katanya disebut keras ya, Bah ya, ya, secara budaya, secara adat, bahkan ya. secara hal-hal lingkungan juga keras. Tapi menurut Abah betul nggak, Bah, kalau ada yang bilang bahwa Islam kafah itu ditolak dan bertentangan dengan budaya di daerah? Yang pengalaman Abah ketika di Padang. Di Padang itu ada sebuah jargon berbunyi adat bersanding syara, syara bersanding kitabullah. Kita boleh. Adat bersanding dengan syariat, syariat bersanding dengan kitabullah. Lalu Abah kaitkan dengan gempa. Kenapa terjadi gempa? Ayo, bapak-bapak bisa jawab enggak? Tamu jawabnya. Mana tak? Gitu. Tak bisa jawab. Cek saja jawabannya, cek saja apa? Gitu, saya tanya gitu. Karena kalian tidak tunduk kepada syariat tadi. Adat bersanding syara. Gitu. Dari adat bersanding dengan syariat. Syariat itu apa? Hukum-hukum Allah yang wajib diterapkan. Dan syara bersanding dengan kitabullah. Kitabullah itu adalah Al-Quran. Disampaikan dalam Al-Quran. Wa halallahu bai'a wa harramu riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa kalian terlibat riba? Nah, itu tembak mentalis itu. Jelas datang gempa di bumi tercinta ini, di buminya Buya Hamka ini. Buya Hamka pun mengharamkan riba. Kenapa kalian bertingkah laku jadi pelaku riba sekarang ini? Kayak gituin. Nah ini sehingga mengangkat fakta yang ada, gitu. Perintah ayat disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Patuh dong. Jadi aku datang ribuan kilometer datang ke Padang ini ingin mengajak kalian kembali kepada Islam yang kafah, Islam yang benar tuh ya kafah, begitu. Jadi nggak perlu kita menutupi dakwah, udah bukan zamannya. Udah bukan zaman kita dakwah malu-malu. Udah, perintahnya sudah terang-terangan kok. Jadi nggak ada keraguan dalam Islam ini. Sudah jalan mulia. Jalan dakwah pun sekarang jalan termulia. Mati syahid, bukan mati sangit. Itu aja. Ya. Wah, luar biasa. Kalau ini, Pak, berarti bisa saya simpulkan bahwa sebetulnya masyarakat juga menerima, Pak ya. Apalagi bahkan kalau kita bisa bilang tadi, sebetulnya kan itu betul-betul budaya yang diambil dari syara ya, Abah ya, dari Islam gitu. Jadi Ya, sebenarnya tidak, itu berarti isu yang dihembuskan aja kayaknya, Pak ya. ya, itu sengaja dihembuskan oleh kaum kafir, kaum yang anti-Islam kafah untuk mereduksi pejuang-pejuang Islam. Kan sudah jelas terang-terangan di dalam Al-Baqarah sudah diberitahu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an itu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Pertanyaannya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Satu, bertakwa nggak kita? Nah, itu dulu. Setelah bertakwa, amanu nggak? Beriman nggak? Gitu. Kalau beriman, otomatis takwanya kuat. Maka sudah tidak ada keraguan lagi sudah.
yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Kan ke situ kaitannya. Nah, kenapa Abah memilih hijrah? Karena Abah tahu, kalau Abah masih di dunia lingkungan itu, di lingkungan setan itu, maka aku akan terjerumus ke neraka. Maka aku tinggalkan, karena aku tahu hadiahnya dari Allah itu Al-Jannatu Firdaus. Yang secara akal orang nggak bisa berpikir, mana belum ada bentuknya kan gitu. Nah, ini kan bicara keimanan, gitu. Dan aku yakin, karena apa? Ada di dalam Al-Quran petunjuk-petunjuk itu semua. Sehingga aku tinggalkan dunia artis ini berdakwah. Nah ini Mbak Santimia, ini ada nih, saya singgung nih satu nih. Ini juga binaan Abah yang luar biasa. Beliau memberi mobil kepada Abah. Lalu saya pelajari ini mobil ada apa. Kalau beres ini pasti berjalan lancar. Ternyata mobil itu adalah bayaran orang yang membayar utang kepada Ibu Santi ini, tapi dia tidak tahu bahwa mobil itu adalah mobil riba. Karena orang yang bayar utang itu mengambil mobil melalui Maybank, berarti kredit melalui debt collector itu, leasing ya. Yang terjadi apa? Allah mengingatkan Abah. Pas ada di Bandung malah mobil itu apa jadinya? Dicegat sama debt collector. Ya udah, di kantor polisi aja dengan saya. Gitu, selesaikan kantor polisi. Lalu saya telepon Ibu Santimia. Kamu dihindarkan oleh Allah dari isapan riba, tahu nggak? Bayar riba, kamu pun udah kena debunya. Nah, apalagi ini mobil berkaitan dengan pembayaran utang kepada dirimu. Sehingga terjadilah begini. Allah telah menghindarkan dirimu dari jilatan api neraka. Sampai menangis dia. Ya Allah, saya baru sadar, Abah. Ya, itulah. Jadi makanya Abah lebih aman sewa mobil. Nah, jadi nggak punya beban udah. Ya. Siap, Bah. Sama saya juga melihat Abah sebetulnya buka ada beberapa bisnis mungkin atau apa. Kalau menurut Abah di tengah memang Abah terjun ke umat lalu dengan dakwah yang luar biasa terbuka frontal dan identitasnya jelas langsung ditampakkan. Kalau menurut Abah secara kehidupan pribadi bisnis dan dakwah itu posisinya Abah seperti apa supaya kalau kita juga mungkin ada yang berbisnis nih bisa juga kita jadi ibroh Bah kalau ada yang kurang seperti apa gitu Bah. Ya baik, antara usaha dan dakwah itu adalah seperti mata uang ya. Muhoyar itu wajib, dakwah pun wajib. Dalam porsi Abah sekarang ini berada di posisi di mana ada dua pilihan, sama-sama dua-duanya penting. Iya. Maka saya ambil keputusan, aku sedekahkan hidup ini untuk dakwah. Biarlah urusan rezeki urusan Allah. Usaha wajib untuk makan anak istri, tapi dakwah bukan untuk mencari uang untuk makan anak istri. Itu tidak saya lakukan. Makanya bagi yang mau mengundang Abah dakwah jangan tanya-tanya bayaran. Tidak sanggup membayar Abah itu. Karena mahal sekali bayaran. Per 10 menit aja sudah 100 miliar. Dakwah Abah tuh gitu. Per 10 menit 100 miliar. Abah dakwah 2 jam, berarti 120 menit. Hitung sendiri tuh. 1,2 triliun. Kalau yang berani, gue taikin lagi 100%. Karena ayat nggak bisa dibeli. Gitu. Ya betul. Lalu bagaimana usaha? Yakinlah kepada Allah, rizki minallah. Bukannya Abah nggak mau usaha, karena Abah ini orang kuliner ya. Jadi dulu ponakan Abah pernah saya kasih resep namanya ikan panggang Abah Ote. Nah itu resep Abah memang udah 25 tahun Abah pegang, Abah meramu sendiri. Nah bila ada sahabat-sahabat yang ingin resepnya, oke. Serius usahanya, jalankan. Abah kasihkan 1000%. Nggak ada orang miskin karena sedekah. Gitu. Ya, mantap. Jadi memang sebetulnya juga ada kewajiban berarti tetap untuk memberikan nafkah dan sebagainya, tapi harus tetap sejalan juga, Pak ya. Sejalan dan tetap tentu yang utama adalah dakwah dan berpegang pada syariat di bisnis dan sebagainya. Itu yang penting. Oke, siap. Terakhir mungkin, Bah,
Ya, Eh, kalau ada dua hal sebetulnya yang saya ingin gali adalah kalau saya boleh minta 3 poin mungkin atau beberapa poin bah terkait dengan apa sih yang membuat kami ini belum tentu sampai satu secara usia di usia Abah gitu. Yang kedua adalah secara keistiqomahan. Nah, ya, menjaganya seperti apa itu bah kalau untuk kami teman-teman juga pendengar mungkin supaya bisa istiqomah seperti itu, Bang. baik. Pertama, Abah punya pola K3. K3. Konsisten, komitmen, konsekuen. Konsisten Hmm. memahami Islam secara menyeluruh. Berkomitmen bahwa yang terbaik itu hanyalah Islam. Kuntum khairul ummah urijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan konsekuen berpegang teguh hanya Islamlah yang terbaik yang akan menyelamatkanku nanti masuk menuju surganya Allah. Itu prinsip dari Paguyuban Ratus Taubat. Ya. Kalau ini, Bah, kalau Abah mencita-citakan sebetulnya apa di beberapa tahun ke depan, apa sih dari semua, dari ada Katro, ada Paguyuban Artis Tobat, ada ISN. Kalau Abah Ya, tuh pengennya apa sih sebetulnya yang ingin dicapai, Bah, di beberapa tahun ke depan misalnya? ya, ini berkait dengan lagu Abah ini. Ya, Ntar mantap jadi lupa nih. lagi nih. Udah saya tunggu-tunggu nih, Bah nih. Dan aduh lupa lagi kata-katanya sebentar, sebentar, Aduh. sebentar. Ini berkaitan dengan tribut tuh Hari Mukti lagunya. Jadi pertamanya saat dia datang, kau tinggalkan semua, gemerlapnya dunia yang semu, gitu. Terus menuju cahaya, emban tugas mulia, berdakwah sampai detik-detik Allah memanggilmu, gitu. Ujung-ujungnya tuh. Hmm. Nah, waktunya pulang, waktunya kembali. Kami kan menjadi saksimu bahwa kau telah sampaikan. Nah, terus ini yang terakhirnya di kata-katanya itu ya. Kewajiban untuk melanjutkan kehidupan Islam menerapkan syariah dalam naungan kehilafahan di atas manhaj kenabian biiznillah. Ya, itu lagunya. Ya. Ya, ini yang terakhir yang menggugahnya ini. Justru memecut keinginan Abah. Hati mendamba, mengalami rasa. Mengalami rasa apa? Itu. Tegaknya daulah khilafah Islamiyah. Itu. Wah, mantap. Tapi warna Jadi ini, suaranya juga kayaknya mirip-mirip, Pak ya, sama Abi ya? ya iya ada satu anatomi. Oh iya ya. Dulu pernah jadi ikutan festival, sampai Abah tuh alergi ikutan festival tuh kan gara-garanya itu. Dapat gelar vokalis terbaik sama vokalis berpenampilan terbaik. Pas lagunya lagu Hari Mukti, ya gue yang menang. Oh iya iya iya. Lah suaranya sama, Iya benar-benar. hanya satu kata Oh sama. iya. Betul betul. Ketika ingin bicara, Wah sama udah gitu. mantap. Iya iya iya. Allah Robbi. Ya, jadi kangen juga ya Pak ya sama Abi jadinya nih. Iya, kangen. Insya Allah nanti Idul Fitri Abah akan nengok ke makomnya. Ya Karena ya ada ya. orang yang ingin memberikan batu nisan marmer khusus Hmm. buat beliau, saya tolak. Gitu. Karena Kang Hari nggak mau dibikinin seperti itu. Tidak boleh tinggi lebih dari 10 cm gitu. Permintaan almarhum Oh. seperti itu. Jadi jangan ngada-ngada deh gitu. Sudah, aku tuh ini dah gitu. Kematianku Nah, itu begini, nggak perlu di, hanya Rasulullah saja yang seperti itu. Aku ini sebagai umatnya, sebagai mutabi, nggak seperti itu gitu. Kang Hari itu iya. seperti itu. Makanya makamnya coba aja sama Abah tuh, itu waktu itu dicarikan oleh Ustadz Asep Somantri itu, dicarikan batu-batu bulat gitu. Abah yang ngatur-ngaturnya sampai makamnya itu ditutupin batu. Siap. Masya Allah.